Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Gunung Sugi pada hari ini, Senin 16 Juni 2025, dengan agenda pembacaan putusan pada perkara nomor 701-PDT-G/2025-PA Gunung Sugi antara Fadlan Muhajir sebagai pemohon melawan Khalifah Maisi sebagai termohon. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, karena rangkaian persidangan sudah dilakukan oleh pihak pemohon dan termohon dan sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh pihak termohon dan termohon, maka agenda selanjutnya pembacaan putusan. Apakah dari pihak pemohon dan termohon siap untuk mendengarkan hasil putusan? Siap yang mulia. Untuk pihak pemohon dan termohon, harap untuk mendengarkan hasil musyawarah majelis hakim yang telah disepakati sebelumnya. Putusan nomor perkara 701-PDT-G/2025-PA Gunung Sugi. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Gunung Sugi memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara Fadlan Muhajir bin Sugianto melawan Khalifah Maisi bin Prakoso. Pengadilan Agama telah membaca laporan hasil mediasi dan telah membaca berkas perkara, telah mendengar keterangan pemohon dan termohon, dan telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi. Untuk duduk perkara akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 1. Baik. Duduk perkara 1. Pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 26 Juni 2022 berdasarkan akta nikah KUA Gunung Sugi, Lampung Tengah. 2. Pada saat menikah, pemohon dan termohon berstatus dijaka, termohon berstatus perawan. Pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka. 4. Dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah mencapai hubungan suami istri ba'da dukhul dan memiliki satu orang anak yang bernama Wilda Nalfira binti Fadlan Muhajir, lahir 24 Agustus 2023, perempuan, pendidikan belum sekolah dan berada dalam asuhan termohon. 5. Pada awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2023 terjadi perselisihan dan percekcokan yang terus-menerus. Penyebabnya, termohon lebih mengurus orang tuanya dibanding mengurus pemohon. Orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka, sehingga seiring menimbulkan pertengkaran. 6. Puncak konflik terjadi pada Juli 2024 ketika termohon menyatakan lebih memilih orang tuanya daripada pemohon. Sejak itu, mereka berpisah rumah selama 2 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi. 7. Pemohon telah berusaha membujuk termohon agar berubah dan memperbaiki sikap, tetapi termohon menolak dan perilakunya tidak berubah. 8. Karena kondisi tersebut, rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan, tidak lagi menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Oleh sebab itu, pemohon bertekad mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. 9. Alasan perceraian pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf F KHI, yaitu pertengkaran terus-menerus. 10. Pemohon dan termohon telah mencapai kesepakatan damai terkait nafkah iddah, mut'ah, hutang mahar, hak asuh anak dan nafkah anak. Poin kesepakatannya 10.1. Pemohon memberikan nafkah iddah sebanyak Rp600.000, mut'ah sebanyak Rp100.000, melunasi hutang mahar sebanyak Rp700.000 yang akan diserahkan sebelum termohon mengucapkan ikrar talak. 10.2. Hak asuh anak jatuh pada termohon, yaitu anak bernama Wilda Nafira, lahir 24 Agustus 2023. Termohon wajib memberikan akses kepada pemohon untuk tetap bertemu anak dan memberikan perhatian terbaik bagi anak. 10.3. Pemohon setuju memberi nafkah anak sebanyak Rp500.000 per bulan, ditambah kenaikan 10% per tahun sampai anak usia 21 tahun. 11. Pemohon sanggup membayar biaya perkara. Pemohon meminta pengadilan mengabulkan gugatannya
memberi izin ikrar talak, menghukum para pihak menjalankan kesepakatan damai, membebankan biaya perkara pada pemohon. Jika majelis berpendapat lain, dimohon putusan yang adil. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Ketua. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagai tersebut dalam duduk perkara di atas. Kompetensi absolut menimbang dan seterusnya. Kompetensi relatif menimbang dan seterusnya. Panggilan dan kehadiran para pihak menimbang dan seterusnya. Legal standing menimbang dan seterusnya. Upaya damai dan hasil mediasi menimbang dan seterusnya. Perubahan permohonan dan pokok perkara menimbang dan seterusnya. Dalil yang diakui dan dibantah termohon menimbang dan seterusnya. Beban pembuktian menimbang dan seterusnya. Pertimbangan pembuktian pemohon menimbang dan seterusnya. Bukti surat menimbang dan seterusnya. Pertimbangan pembuktian termohon menimbang dan seterusnya. Konstruksi fakta-fakta hukum menimbang dan seterusnya. Pertimbangan mengenai pokok perkara petitum tentang mengabulkan permohonan menimbang dan seterusnya. Petitum tentang perceraian menimbang dan seterusnya. Tentang kesepakatan mengenai nafkah iddah, mut'ah, hutang mahar dan nafkah anak menimbang dan seterusnya. Petitum tentang pembelaan biaya perkara menimbang dan seterusnya. Kesimpulan terhadap permohonan pemohon menimbang dan seterusnya. Amar putusan mengadili, mengabulkan permohonan pemohon, memberikan izin kepada pemohon Fadlan Muhajir bin Sugianto untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon Hanifah Maisi binti Prakoso di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugi. Menghukum pemohon dan termohon untuk menjalankan kesepakatan damai sebagian tanggal 5 Mei 2025 dengan ketentuan sebagaimana diktum di bawah ini. 1. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak pemohon dan termohon yang bernama Wildan Alfira binti Fadlan Muhajir yang lahir tanggal 24 Agustus 2023 kepada termohon selaku ibu kandung anak tersebut, dengan ketentuan termohon harus memberikan akses kepada pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak. Yang kedua, menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama Wildan Alfira binti Fadlan Muhajir yang berada di bawah pemeliharaan termohon selaku ibu kandungnya setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000 dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia dewasa atau 21 tahun. Dengan ketentuan penambahan tersebut terhitung sejak 1 tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, menghukum pemohon untuk membayar kewajiban nafkah iddah selama masa iddah dengan total sejumlah Rp600.000 kepada termohon. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000 dan hutang mahar berupa uang sejumlah Rp700.000 kepada termohon. Menghukum pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 3.2 berupa nafkah anak untuk satu bulan pertama. Diktum angka 3.3 dan angka 3.4 berupa nafkah iddah, mut'ah dan hutang mahar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugi. Dan terakhir, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000. Baik saudara pemohon dan saudari termohon, apabila pemohon dan termohon tidak menerima putusan ini, saudara memiliki hak untuk mengajukan banding nanti. Bagaimana saudara pemohon? Saya menerima putusannya yang mulia. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini tanggal 16 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriah dengan Hakim Ketua Dewi Septiah Daini SHMH. Tanda tangani dan Haji Maulid SHMH. Tanda tangani Hakim Anggota Bagian Syah Siregar SHI MHI. Masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugi. Sebagaimana penetapan Majelis Hakim nomor 701 PDT garing 2025 PA Gunung Sugi tanggal 15 April 2025. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh
panitera pengganti serta dihadiri oleh